Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan dan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita sambung dengan duduk bermajelis zikir, bermajelis ilmu. Mudah-mudahan kita bisa sampai terbitnya matahari, lalu bisa kita sambung dengan salat syuruk, agar kita mendapatkan keutamaan dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man shallal ghadata fi jama'ah summa jalasa yadhkurullah hatta tatlu asy-syams summa shalla rak'atain illa kana lahu ajrun ka ajri hajjatin wa umrah tamma. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, dan majelis ilmu termasuk majelis zikir, karena mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita untuk beramal saleh sampai terbit matahari. Kemudian setelah itu dia salat 2 rakaat. Ini yang disebut dengan salat syuruk atau salat isyraq. Dan salat syuruk termasuk bagian dari salat duha. Kalau kita sudah melaksanakan 2 salat syuruk, salat 2 rakaat tersebut, berarti kita juga sudah melaksanakan salat duha. Dan waktunya adalah 12 menit atau 15 menit setelah terbitnya matahari. Maka pahalanya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, seperti pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna, dan sempurna. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan hadis yang mulia ini. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diketahui bahwa insyaallah taala pada 2 hari ini, hari Rabu dan Kamis, ya, kita akan ada pembekalan, ya, bekal sebelum pulang liburan. Tujuan dari daurah ini adalah pembekalan bagi kita semuanya, terutama para santri, santriwati, ya, untuk menghadapi imtihan dan menghadapi liburan, ya, semester 1. Karena ana yakin banyak yang memilih untuk pulang walaupun gak wajib pulang, ya. Dan agar liburan ini betul-betul bermanfaat bagi kita, membuahkan pahala bagi kita, maka perlu kita mendengarkan, ya, nasihat-nasihat agar betul-betul berbarokah dan bermanfaat bagi kita, agar liburan betul-betul menjadi ladang pahala bagi kita semuanya. Dan salah satu yang perlu
diingatkan selalu, yaitu tentang birrul walidain, tentang berbakti kepada kedua orang tua. Karena salah satu tujuan inti dari liburan adalah agar kita bisa bertemu dengan orang tua kita, dengan ayah dan ibu kita, sehingga kita bisa berbakti kepada mereka selama liburan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini, insyaallah taala kita akan membahas dengan judul, dengan tema pintu surga itu bernama orang tua. Tema ini diambil dari sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang telah bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, in syi'ta fahfatha wa in syi'ta fadayyi'ha. Orang tua adalah pintu surga terindah, maka tergantung kepada dirimu. Apakah engkau akan memanfaatkan pintu surga tersebut, ataukah engkau akan menyia-nyiakan kesempatan pintu surga tersebut? Seorang mukmin dan mukminah yang cerdas akan memanfaatkan setiap pintu dari pintu-pintu yang mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kesuksesan yang sesungguhnya adalah tatkala kita bisa menginjakkan kaki kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga, maka sungguh dia telah sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Kesuksesan menurut Al-Quran, menurut Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kesuksesan harta, bukanlah kesuksesan tahta, bukanlah kesuksesan dunia. Tapi kesuksesan menurut Islam, menurut Al-Quran, tatkala kita bisa selamat dari neraka dan bisa menginjakkan kaki kita di surga. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, adalah tema yang sangat penting dan perlu untuk diulang-ulang. Semoga kita tidak pernah bosan untuk membahasnya. Setidaknya ada 3 alasan penting kenapa kita perlu untuk selalu membahas tentang masalah ini. Yang pertama adalah karena tingginya kedudukan orang tua dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kedudukan orang tua dalam kedudukan yang sangat tinggi. Seringkali dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hak orang tua disandingkan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Dan beribadalah kalian kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun dan apapun. Dan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, agar kita hanya beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah menyebutkan tentang hak Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wabil walidaini ihsana. Dan hendaknya kalian
berbakti kepada kedua orang tua kalian, kepada bapak dan ibu kalian. Di sini Allah menyebutkan hak kedua orang tua. Setelah Allah menyebutkan hak dirinya, Allah menyebutkan kedudukan orang tua. Ini menunjukkan kepada kita betapa besar, betapa tinggi kedudukan orang tua dalam agama Islam. Bahkan saking tingginya kedudukan birrul walidain, sampai-sampai dalam sebuah hadis ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, wahai Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Qultu summa ai, kemudian apalagi wahai Rasulullah? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ai, qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ikhwan, akhwat, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ya, sebelum jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nomor satu salat, nomor dua birrul walidain, dan nomor tiga adalah jihad. Bagaimana Rasulullah SAW meletakkan birrul walidain sebelum jihad? Kita tahu jihad adalah amalan yang sangat utama. Seorang mengorbankan hartanya, mengorbankan nyawanya. Tapi ternyata, ya, Rasulullah SAW meletakkan birrul walidain, kedudukannya lebih utama, lebih tinggi daripada jihad. Yang kedua, kenapa kita perlu membahas masalah ini? Karena jasa-jasa orang tua, kebaikan-kebaikan orang tua, ya, kepada kita sangatlah besar, sangatlah banyak, tak terhitung jumlahnya. Dan kewajiban bagi orang, ya, yang mendapatkan kebaikan-kebaikan adalah membalas kebaikan mereka. Seorang ayah, dia telah bersusah payah bekerja menafkahi keluarganya. Seorang ibu, dia telah mengandung, melahirkan, menyusui, merawat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Oleh karenanya, kewajiban bagi seorang anak adalah bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, membalas kebaikan-kebaikan mereka. Perhatikan dalam surat Luqman, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang wasiat Luqman kepada anaknya, salah satunya adalah tentang berbakti kepada kedua orang tua. Allah sebutkan dua faktor penting kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, wa fisaluhu fi amain, aniskurli wali walidaik ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah sebutkan jasa-jasa orang tua, terutama jasa seorang ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya yang telah mengandungnya kelemahan di atas kelemahan. 9 bulan lamanya seorang ibu, ya, mengandung beban diri kita. Dia nggak enak makan, nggak enak tidur, ya. Kemudian melahirkan kita yang taruhannya adalah nyawanya, ya, menyusui kita, merawat kita,
ya, nyebokin kita dan selalu mengasihi kita, terutama apabila kita sakit. Ya, dia rela tidak tidur apabila kita sakit. Dia rela tidak makan, ya, agar kita makan. Begitulah jasa orang tua. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita membalas kebaikan-kebaikan mereka. Dan wallahi, billahi, tawahi, andaikan kita membalas jasa-jasa orang tua kita, kita tidak akan sanggup untuk membalas dengan balasan yang sepadan dengannya. Pernah seorang datang kepada sahabat Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai Ibnu Umar, saya datang dari Yaman. Saya menggendong ibu saya sampai ke Mekah, tawaf, sa'i, selalu saya gendong. Apakah aku telah membalas jasa ibu saya? Ya, apa jawaban sahabat Ibnu Umar? La, tidak, sama sekali tidak. Walaupun hanya, ya, satu nafas yang dihembuskan oleh ibumu tatkala melahirkan kamu. Ya, itu baru satu jasa. Bagaimana dengan jasa-jasa yang lainnya? Ya. Kemudian yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga, wa ilayyal masir. Hanya kepadaku kalian akan kembali. Ada dua faktor yang diingatkan oleh Allah dalam ayat ini, bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah mengingat kebaikan-kebaikan orang tua kita. Mengingat jasa-jasa orang tua kita kepada kita. Dan yang kedua adalah mengingat bahwa kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya akan mempertanggungjawabkan tentang amal perbuatan kita. Kita ingat bahwa kita di dunia ini hanya sementara. Kita akan mati meninggalkan kampung dunia ini. Kita akan, ya, mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Yang ketiga, kenapa kita perlu membahas tentang birrul walidain? Karena fenomena pada zaman kita sekarang, banyak anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Banyak anak-anak yang lupa tentang kebaikan-kebaikan orang tua. Mereka membalas air susu dengan air tuba. Ya, mereka tidak hormat, tidak memuliakan, tidak beradab kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai santri dan santriwati yang belajar di ma'had ini, belajar agama, belajar Al-Quran dan Sunnah, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diajarkan agama Islam. Dan Islam sangat menekankan kepada kita berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, janganlah kita sebagai seorang santri santriwati yang sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan oleh Allah belajar ilmu agama, sama seperti, ya, para siswa-siswa yang lainnya, murid-murid lainnya yang tidak belajar agama. Kalau seandainya ada anak sekolah umum yang tidak berbakti kepada kedua orang tua, wajar mereka tidak belajar ilmu agama. Tapi antum di sini belajar ilmu agama, ya, antum harus lebih baik akhlaknya, adabnya kepada kedua orang tua. Ya, ya talibi ilman nabiyyi Muhammadin ma antum wasiwakum bisawa. Ya, dan tinta para penuntut ilmu lebih baik daripada tetesan darah para syuhada. Wahai para penuntut ilmu, kalian tidaklah sama seperti orang-orang lain. Ya, kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, satu hal yang perlu kita tanamkan pada diri kita, terutama nanti kalau udah pulang liburan, saya
harus lebih baik adabnya, akhlaknya, ya, dibandingkan sebelum saya mondok. Saya harus lebih birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua saya dibandingkan sebelum saya mondok dahulu. Praktekkan ilmu yang telah kita pelajari. Karena hakikat ilmu bukan dengan ya banyaknya wacana pengetahuan yang kita dapatkan. Hakikat ilmu bukan dengan banyaknya kitab dan pengetahuan. Ilmu adalah yang membuahkan amal. Ilmu adalah yang membuahkan akhlak. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, kullu ilmin la yazidul imana quwwatan wa thabatan fahuwa madhul. Setiap ilmu yang tidak menambah kuat imanmu, tidak menambah semangat amalmu, maka ketahuilah bahwa itu adalah ilmu yang palsu. Man izdada ilman walam yazdad bihi hudan falyattahim ilma. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah adabnya, maka hendaknya dia mencurigai ilmunya. Kalau kita belajar ya, belajar ilmu agama tapi tidak semakin baik akhlak kita, adab kita, berarti kita harus mencurigai ilmu kita. Ada yang salah dalam belajar kita, ada yang salah dalam ilmu kita, ya, karena ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang membuahkan adab dan akhlak yang mulia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Birrul walidain adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan hukum asal perintah menunjukkan wajib. Ya, para ulama usul fikih mengatakan al aslu fil amri yufidul wujub. Hukum asal dalam perintah itu adalah wajib. Tidak boleh kita memalingkannya sampai ada dalil. Dalil yang menunjukkan wajibnya berbakti kepada kedua orang tua banyak sekali. Di antaranya surat Al-Isra ayat 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala qadha, menetapkan, mewajibkan, mewasiatkan. Ya, ini makna qadha. Ya, makna qadha ya, memerintahkan, mengharuskan, mewajibkan. Makanya ya, ayat ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan bahwa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya adalah wajib. Karena makna qadha dalam bahasa Arab itu artinya amara, aujaba, ya, memerintahkan, mewajibkan dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini tauhid. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan Allah juga mewajibkan kepada kalian untuk berbakti ya kepada kedua orang tua kalian. Demikian juga dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya, dalam ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Dan kami telah
mewasiatkan, memerintahkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Di situ juga wa wassoina, kami mewasiatkan, kami memerintahkan, berarti berbakti kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib. Dan wajib adalah ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Apa yang diperintahkan oleh syariat ya dengan bentuk keharusan, yakni harus dilaksanakan. Ya. Siapa yang tidak melaksanakannya maka dia akan terancam dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jika kita melaksanakannya maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan berbakti kepada kedua orang tua banyak sekali. Ya. Setelah kita mengetahui bahwa birrul walidain itu hukumnya wajib, ya. Poin yang kedua adalah bahwa berbakti kepada kedua orang tua ini memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, pertama, bahwa birrul walidain adalah termasuk ibadah. Karena dia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya kepada kita, kita melaksanakan perintah Allah adalah sebuah ibadah. Yang kedua, bahwa birrul walidain termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amalan yang paling utama. Sebagaimana tadi dalam hadis Ibnu Mas'ud, ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, amalan apa yang paling utama, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi menjawab salat pada waktunya. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, bahwa ridha Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, ridha Allah fi ridhal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah Subhanahu wa taala tergantung keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tergantung kemurkaan kedua orang tua. Artinya kalau kita bisa membuat orang tua kita ridha, maka Allah pun akan ridha kepada kita. Sebaliknya jika kita membuat orang tua kita murka, maka Allah pun akan murka kepada kita. Yang keempat, di antara keistimewaan atau keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, bahwa birrul walidain adalah salah satu pintu surga terindah. Ya, salah satu pintu surga yang mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana dalam hadis, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga terindah. In syi'ta fahfadha wa in syi'ta fadhiyyi'ha. Maka tergantung kepada dirimu. Apakah engkau akan memanfaatkannya ataukah engkau akan menyia-nyiakannya? Ya, maka ikhwan, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, ya, untuk bertemu dengan orang tua, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi umur kita lebih pendek daripada umur orang tua kita.
Gunakan kesempatan liburan nanti untuk berbakti kepada kedua orang tua. Khalid bin Medan pernah mengatakan, jika Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu kebaikan untukmu, maka segeralah kamu melakukannya. Karena kamu tidak pernah tahu kapan kesempatan tersebut akan dibukakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untukmu. Kita tidak pernah tahu, ya, sampai kapan kita akan bisa bertemu dengan orang tua kita. Maka selagi kita bertemu dengan orang tua kita, diberi kesempatan, ya, untuk bertemu dengan orang tua kita, manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, hormati orang tua kita. Ya, berbaktilah kepada orang tua. Jangan pernah membuat dia menangis sedih karena perbuatan kita. Ya, sungguh tangannya telah lelah. Ya, jasanya begitu besar, sayangnya, ya, begitu dalam karena kecintaannya kepada kita semuanya. Jangan pernah kecewakan mereka. Ibka'ul walidaini ukukun, karena membuat orang tua menangis adalah sebuah kedurhakaan kepada kedua orang tua. Dan yang kelima, di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah bahwa balasan tergantung kepada perbuatan. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka kelak jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita anak, maka anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Sebaliknya, jika kita durhaka kepada kedua orang tua kita, maka jangan kaget kalau kita nanti punya anak, anak kita durhaka kepada kita. Para ulama menyebutkan suatu kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Kama tadinu tudan. Apa yang kamu lakukan, begitulah kau akan dibalas. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas. Anak-anak kita kelak akan berbakti kepada kita. Ya. Adapun jika kita durhaka kepada kedua orang tua kita, jangan heran, jangan kaget jika kelak anak-anak kita pun durhaka kepada kita. Karena sunnatullah, Allah membalas, ya, segala amal perbuatan kita tergantung dengan perbuatan kita. Ya, balasan itu tergantung kepada perbuatan. Pernah dikisahkan ada seorang ayah diseret oleh anaknya dari rumahnya sampai ke gerbang gapura. Ya. Sampai di gapura, sang ayah mengatakan, "Nak, nyeretnya sampai sini saja. Karena dulu saya nyeret kakekmu cuma sampai sini." Artinya apa? Karena dulu dia menyeret bapaknya, sekarang dia diseret sama anaknya. Begitulah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Ya, dan itu sudah sunnatullah. Oleh karenanya, ya, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ya, dengan harapan juga kelak jika Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita berkeluarga, punya istri, punya anak, anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita. Baik, selanjutnya ayyuhal ikhwah, ini poin yang sangat penting, yaitu bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita ingin untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kita ingin birrul walidain. Kita ingin memanfaatkan pintu surga terindah tersebut, terutama liburan nanti. Lantas, bagaimana cara mewujudkannya? Apa yang harus kita lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita? Ada beberapa poin yang termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah mentaati kedua orang tua.
dalam hal-hal yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mentaati kedua orang tua kita dalam hal-hal yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua kita menyuruh kita, meminta kita, ya, maka sesungguhnya itu adalah kemuliaan bagi kita sebagai anak. Jadi kalau bapak kita atau ibu kita menyuruh kita, memerintah kita, harusnya kita malah senang. Kenapa? Karena dia telah memilih engkau mendapatkan pahala dari ya saudara-saudara yang lain. Jangan malah nih ya adik saja atau kakak saja. Enggak. Ketika orang tuamu memerintahkan kepadamu dengan suatu perintah, suatu permintaan, harusnya engkau malah bersyukur kepada Allah SWT. Harusnya engkau malah bergembira dan berbahagia. Karena berarti dia telah memilihmu untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita untuk bersemangat ketika orang tua kita memerintah kita, meminta kita, harusnya malah senang. Kalau bisa nggak perlu disuruh, kita malah ya menjalankannya. Ya, bantu orang tua kita. Ya. Bersihin rumah, ya. Jagain adik-adik, ya. Mijetin orang tua, bahagiakan orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Min afdhalil a'mal sururun tudahiluhu fi qalbi ahik." Termasuk amalan yang baik, engkau menggembirakan hati saudaramu. Kalau menggembirakan hati saudara kita saja, itu termasuk amalan yang paling baik. Lantas bagaimana dengan membahagiakan orang tua kita? Kita membahagiakan teman saja, itu sudah amalan yang paling utama. Lantas bagaimana membahagiakan orang tua? Tentu pahalanya lebih besar. Yang kedua, di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah berbicara yang santun kepada kedua orang tua. Ya, tidak membentak, tidak kasar ketika kita berbicara kepada kedua orang tua. Bahkan di dalam agama kita mengatakan saja itu apa? Enggak boleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu biasanya maksudnya ketika kita diperintah atau sebagian anak diperintah, itu kadang apa? Atau ya, males, nggak mau. Itu aja nggak boleh, dilarang. Apalagi yang lebih daripada itu, malah bentak orang tuanya, ya, jelek-jelekkan orang tua. Naudzubillah min dzalik. Wala tanharhuma, jangan membentak orang tua. Terutama kalau orang tua sudah lanjut usia, sakit-sakitan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menekankan kita berbakti kepada kedua orang tua itu ketika apa? Saat lanjut usia. Ya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Jika salah satunya atau keduanya telah lanjut usia. Kenapa ditekankan ketika lanjut usia? Karena orang tua itu, kalau dia masih muda, ya, dia nggak pingin untuk merepotkan anaknya. Kalau dia bisa untuk melakukannya sendiri, dia nggak bakalan merepotkan anaknya. Ya, tapi ya kalau sudah tua, sudah lanjut usia, siapa lagi yang diharapkan kalau bukan anaknya? Ya, siapa lagi kalau bukan anaknya?
Makanya kita ditekankan untuk berbakti kepada kedua orang tua tatkala orang tua kita sudah sakit-sakitan, udah lanjut usia, udah tua, udah pikun, udah mungkin pendengarannya sudah melemah. Disinilah ujian bagi kita, bagi seorang anak. Apakah kita akan berbakti kepada orang tua kita? Ataukah kita akan membentaknya, kasar kepadanya, naruh di panti jompo? Ya, banyak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, bentak-bentak, ya, memarahi orang tuanya, menuntut orang tuanya dengan hal-hal yang di luar dari kemampuannya. Ini juga termasuk durhaka kepada orang tua. Hati-hati. Ya, Ibnu Umar mengatakan ibka'ul walidaini ukukun. Membuat orang tua menangis itu adalah termasuk kedurhakaan. Ya, misalkan minta ya beliin sepeda motor padahal orang tuanya nggak mampu. Akhirnya orang tua pusing, stres, dia harus pinjam sana, pinjam sini. Ya, hanya untuk memenuhi keinginan ya anaknya. Jangan membebani orang tua yang di luar dari kemampuan kita. Dari kemampuannya. Ya. Dan kalau kita berbicara, berbicaralah yang santun, yang beradab, yang lembut. Jangan pakai meninggikan suara kita. Ya. Jangan gunakan kefasihan bicaramu untuk berani kepada orang tua. Mungkin antum lebih pintar daripada orang tua. Mungkin antum bisa bersilat lidah berkata-kata kepada orang tua antum. Tapi jangan gunakan kefasihan lidah antum, ya, kepintaran berkata-kata antum untuk kurang ajar kepada orang tua. Ya, kita belajar untuk melembutkan hati kita. Kita menuntut ilmu untuk menjadi manusia-manusia yang beradab dan berakhlak mulia. Ya, setinggi apapun ilmu kita, kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka tidak ada artinya ilmu yang telah kita pelajari. Ya. Yang ketiga, di antara bentuk birrul walidain adalah merendah kepada kedua orang tua. Ya, tawadhu kepada mereka. Tidak sombong kepada orang tua. Jangan mentang-mentang kita lebih banyak ilmunya daripada orang tua kita. Ya, lebih kaya daripada orang tua kita. Ya, sekarang kita sukses. Sekarang kita sudah jadi orang kaya. Sekarang kita sudah menjadi orang yang hebat. Sehebat apapun kita, jangan menjadi orang yang sombong kepada kedua orang tua. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dan hendaklah kamu apa? Merendah. Ya, kepada kedua orang tuamu. Ya, jangan sombong kepada kedua orang. Lihat para ulama rahimahumullah ta'ala. Haywah ibnu Shuraih, seorang alim ulama. Pernah suatu saat beliau ngisi kajian, dipanggil sama ibunya. Wahai Haywah, pulanglah, kasih makan ayam. Ya, ini seorang ulama sedang ngisi kajian, banyak jamaah yang hadir, datang ibunya, nyuruh dia untuk apa? Pulang, ngasih makan ayam. Apakah dia ya marah sama ibunya? Enggak. Dia tinggalkan majelis tersebut, dia pulang ngasih makan ayam. Setelah selesai balik lagi. Kedudukannya sebagai seorang ulama, kedudukannya sebagai dai tidak menghalangi dia untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua. Dia enggak mengatakan, ya, Bu ini enggak tahu saya lagi ngajar apa. Ya. Ya, jadi ayolah ikhwah, hendaknya bagi kita untuk apa? Merendah kepada kedua orang tua. Tawadhu. Man tawadha'a lillah rafa'ahu.
Siapa yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Ya, bahkan pernah ada salah seorang ulama, dia memasukkan tangannya ke sebuah lubang untuk mencari hewan yang ya entah ular atau kalajengking. Ya, dia masukkan tangannya untuk mengambil ya hewan tersebut. Ketika ditanyakan, kenapa kamu melakukan hal itu? Dia mengatakan, aku khawatir jika hewan tersebut malah menggigit dan mengena kedua orang tua saya. Begitu jasa para ulama, potret para ulama ussalaf dalam berbakti kepada kedua orang tua. Muhammad ibnul Munkadir, ya, disebutkan Muhammad ibnul Munkadir seorang tabi'in yang mulia. Dia pernah mengatakan, kuntu ahmizu ummi bata ahi Umar, ya, yusallil lail wa kuntu ahmizu rijla ummi. Ya, saudara saya, dia punya saudara namanya Umar ibnul Munkadir, seorang jadi ini dua bersaudara, dua-duanya ulama dan dua-duanya ahli ibadah. Ya, saudaranya sholat malam, dia melakukan sholat malam, sedangkan saya mijetin ya kaki ibu saya. Lalu dia mengatakan, ya, saya tidak ingin jika apa yang aku lakukan kalah dengan apa yang dilakukan oleh saudara saya. Artinya apa? Ya, apa yang dia lakukan mijetin ibunya nggak kalah dengan apa yang dilakukan oleh saudaranya dengan sholat malam. Sama-sama berbuat baik. Kalau saudaranya dia sholat malam, ya, maka dia juga berbuat baik, yaitu dengan apa? Berbakti kepada kedua orang tua, mijetin orang tua. Maka ini juga bisa antum praktekkan nanti kalau antum pulang, ya, buat setiap hari, ya, mijetin orang tua, ya. Terutama ibu antum, ya. Bayangkan bagaimana betapa besarnya kedua orang tua kita, ya, tangannya telah mulai melemah. Baik. Selanjutnya yang keempat adalah mendahulukan hak ibu kita. Tentu kita berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua, baik ayah kita maupun ibu kita. Tapi di dalam agama Islam, hak seorang ibu lebih besar daripada hak ayah kita. Karena jasa-jasa yang diberikan oleh ibu kita lebih berat dan lebih banyak. Dia mengandung, dia melahirkan dengan nyawa taruhannya, dia menyusui, dia merawat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Makanya hak ibu lebih besar daripada hak ayah, walaupun dua-duanya kita wajib berbakti kepada keduanya. Ya, makanya harus ada prioritas kepada ibu, karena dia lebih dekat dan lebih banyak jasanya kepada kita. Pernah ada seorang datang kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak saya berbakti kepadanya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ummuk, ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Ibu.
Siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Kemudian summa abuk, kemudian ayahmu. Jadi Rasulullah SAW menyebut ibu sebanyak 3 kali. Ya, baru kemudian menyebutkan ayah. Kenapa demikian? Karena kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa seorang ibu lebih besar. Tadi, dia yang mengandung kita berbulan-bulan lamanya, 9 bulan lamanya rata-rata. Ya, dan itu ya bukan suatu hal yang enteng. Coba kita misalkan nih, bayangkan kita mikul beban ya 2 kilo, 3 kilo saja tiap hari, tiap waktu, itu udah berat. Tidur mikul ya beban tersebut. Ya, makan mikul itu, kemana-mana dipikul, itu berat bagi kita. Apalagi orang tua, apalagi seorang ibu. Ya, belum lagi ketika melahirkan. Betapa banyak seorang ibu ya yang meninggal dunia saat melahirkan anaknya. Kemudian menyusuinya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Gratis, nggak pakai membayar. Ya, pernah dikisahkan ada seorang ibu mengatakan kepada anaknya, "Nak, aku pinjam 100.000 untuk beli ya beras." Ibu nggak punya uang. Anaknya mengatakan, "Ya, nanti saya izin dulu kepada istri." Karena dia sudah berkeluarga. Setelah nyampe rumah, masuk kamar, dia lihat belanjaan-belanjaan istrinya. Salah satu belanjaan istrinya adalah ya susu formula untuk anaknya. Di situ ada bandrol harganya masih 50.000. Dia berpikir 50.000 ya cuma beberapa hari saja. Ya, sebulan sudah 4 atau 5 susu. Itu 1 bulan. Bagaimana kalau 2 tahun? Udah berapa juta? Sekarang ibu saya mau pinjem hanya 100.000 saja. Saya harus izin kepada istri saya. Ya, dia mikir seperti itu. Akhirnya dengan menangis dia peluk ibunya. Kemudian mengatakan, "Jangan bilang pinjam, jangan bilang utang. Sungguh jasamu telah sangat besar bagiku. Ya, susu yang engkau berikan kepadaku gratis dengan penuh cinta dan kasih sayang, berbeda dengan susu yang lain." Coba bayangkan kalau misalkan ibu antum nakih antum ya untuk mengembalikan air susu yang dia berikan kepada antum. Makanya jasa-jasa dan kebaikan orang tua seperti ini perlu kita ingat agar kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita, agar kita berusaha membalas kebaikan-kebaikan orang tua kita, terutama ya ibu kita. Karena ibu itu adalah orang yang paling cinta kepada anaknya. Tidak ada di dunia ini manusia yang lebih cinta kepada anaknya daripada orang tua. Terutama cinta seorang ibu. Ya. Masih ingat kisah Aisyah radhiyallahu anha? Tatkala ada seorang wanita yang datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kedua putrinya, minta sesuatu, ngemis, karena mereka kelaparan. Aisyah nyari-nyari ke dapur, gak ada jajan, gak ada makanan. Masya Allah, rumah manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gak ada makanan,
kecuali 1 butir kurma. Aisyah radhiyallahu an, karena dia kasihan, karena dia ingin bersedekah, dia mengutamakan ya wanita pengemis tersebut dan kedua putrinya. Walaupun Rasulullah dan Aisyah sendiri nggak punya apa-apa, ya dia berikan sebutir kurma tersebut. 1 butir kurma, sedangkan anaknya saja 2. Tahu sendiri 1 butir kurma nggak banyak. Hanya itu yang diberikan, dibagi jadi 3. Ya, nggak mungkin dibagi 3. Akhirnya apa yang dilakukan oleh sang ibu? Dia belah kurma tersebut jadi 2 dan dibagikan untuk ya kedua anaknya. Bagaimana dengan ibunya? Ibunya rela tidak makan. Ibunya rela kelaparan. Begitulah jasa seorang ibu. Cinta dan sayang seorang ibu. Dia rela kelaparan demi anaknya. Dia rela tidak tidur demi anaknya. Maka sekali lagi, ya, jangan pernah durhaka kepada orang tua kita. Jangan pernah melukai orang tua kita. Terutama ibu kita. Dia telah lelah mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita. Cintanya sepanjang masa kepada kita. Dia rela tidak makan demi kita. Dia rela tidak tidur demi kita. Dia selalu merindukan dan memikirkan kita. Sangat tidak pantas jika kita durhaka kepadanya, melukainya, membuatnya sedih. Ya, maka bahagiakan orang tua antum. Ya, berbuat baiklah kepada orang tua antum. Dan yang terakhir yaitu bagaimana kita mendoakan orang tua kita. Ini termasuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, yaitu apa? Doakan orang tua kita. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak aku kecil. Doakan orang tua antum. Tanda kalau antum sebagai anak yang saleh dan anak yang salihah adalah jika seorang anak senantiasa mendoakan orang tuanya. Kalau antum nggak pernah mendoakan orang tua, maka itu tandanya antum bukan anak yang saleh. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min salas." Apabila manusia meninggal dunia, terputus amal perbuatannya kecuali 3. Shadaqah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin salihin yad'u lahu. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yakni, ya, salah satu tanda anak yang saleh adalah apabila dia senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Kita doakan orang tua kita diberi kesehatan, diberi rezeki, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan supaya kita nanti bisa bertemu dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkinkah kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, kedua orang tua kita di surga? Ya, mungkin. Selama kita beriman dan beramal saleh. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya, dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anak mereka, keturunan-keturunan mereka dengan iman, maka kami akan kumpulkan mereka di surga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jannatu adn, surga adn.
mereka memasukinya bersama orang-orang yang saleh dari orang tua mereka, dari suami atau istri mereka, dan anak-anak mereka. Jadi kita bisa berkumpul dengan keluarga kita selama kita beriman dan beramal saleh. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas tentang pintu surga bernama orang tua. Mudah-mudahan ya apa yang telah kita bahas ini menjadi pengingat bagi kita semuanya agar liburan nanti ya, bagi yang liburan ya, gunakan, manfaatkan sebaik-baiknya untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, bahagiakan orang tua antum, beradablah kepada orang tua ya, dan ya lakukan hal-hal yang bisa membahagiakan dan menyenangkan orang tua. Jangan sebaliknya, durhaka kepada orang tua, melukai perasaan orang tua, membuat sedih orang tua. Ya, naudzubillah min dzalik. Ingat, ya, ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami hanya menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pengingat bagi kita. Ya, mengingat bagi kita. Ini amanat dari Allah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah agama kita yang menganjurkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, bukan perintah ustadz, bukan perintah pondok, tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita semuanya anak-anak yang saleh dan salihah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang tua kita, mengampuni kedua orang tua kita, dan mengumpulkan kita bersama mereka kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, ada beberapa pertanyaan dan nanti insyaallah taala ada hadiah untuk yang bisa menjawab. Apakah balasan bagi seorang anak yang durhaka pada orang tuanya? Balasannya tentu pertama dia melakukan dosa besar. Ya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa paling besar? Al isyraku billah wa uququl walidain. Ya, summa syahadatuz zur. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Balasannya karena itu adalah dosa besar, maka dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia terancam dengan adab di dunia dan di akhirat. Di dunia hidupnya akan apa? Ya, menderita. Hidupnya akan menderita. Orang-orang yang durhaka kepada orang tua hidupnya akan menderita, enggak berbahagia. Ya, perhatikan. Orang yang durhaka kepada orang tua hidupnya tidak akan bahagia. Kalau antum durhaka kepada orang tua, enggak akan bahagia hidupnya. Ya, susah hidupnya, sumpek hidupnya. Maka kalau kita ingin tenang hidup kita, bahagia hidup kita, berbaktilah kepada orang tua. Dan kesuksesan seseorang, terutama penuntut ilmu, para santri dalam menuntut ilmu, tergantung kepada baktinya kepada orang tua. Kalau kita berbakti kepada orang tua, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Oleh karenanya, seorang penuntut ilmu harus berbakti kepada orang tua. Kalau dia tidak berbakti kepada orang tua, dia nggak akan sukses. Termasuk salah satunya dalam menuntut ilmu. Ya, nah, jadi ini penting. Kita kalau ingin sukses dalam menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua. Ya, jangan pernah durhaka kepada orang tua kita. Adapun di akhirat nanti diancam dengan apa? Neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, terancam dengan neraka. Bagaimana cara menasihati orang tua yang masih awam? Ya, untuk meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Ya. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua yang paling
penting adalah bagaimana kita menasehati orang tua dengan, perhatikan, cara-cara yang baik, dengan lembut, dengan ilmu, dan yang paling penting kita tunjukkan akhlak yang mulia kepada orang tua kita. Jangan baru belajar kemudian langsung ngegas kepada orang tua kita, jangan. Ya, doakan orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tunjukkan bahwa kita anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Karena biasanya orang tua itu melihat kepada perubahan kita. Ya, melihat kepada akhlak kita. Ya, dia nggak perlu kita guruin, ceramain. Ya, dia hanya melihat kata-kata kita, melihat pada perbuatan kita, dia akan mudah menerima. Ya, nah, jadi nggak perlu antum ceramai dia tentang sholat. Cukup antum apa? Ya, ketika mendengar adzan, antum apa? Sholat, berangkat, itu orang tua akan terketuk sendiri. Berbeda kalau malah kita ceramain, wah, ya, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, misalkan Nabi SAW bersabda, diceramain, ya, menceramai, seorang ustadz menceramai muridnya, ya, tidak. Jadi bagaimana caranya? Tunjukkan, ya, antum misalkan mau nasihati sholat, misalkan antum ingin sholat, berikan contoh yang baik, doakan, ya, kepada orang tua, ajak dia ke pengajian misalkan. Kalaupun ini pancing dengan pertanyaan-pertanyaan, misalkan dengan cara-cara yang baik, bukan dengan kasar. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua dengan jarak jauh? Nah ini, misalkan kita lagi di pondok atau mungkin yang enggak pulang, bagaimana cara berbaktinya? Cara berbaktinya, alhamdulillah sekarang kita bisa berbakti kepada orang tua kita, ya, dengan cara apa? Telepon, ya, telepon orang tua, tanyakan kabarnya, ya, kalaupun kita nggak bisa pulang, ya, pastikan antum telah menggembirakan orang tua antum. Alhamdulillah sekarang malah mudah. Walaupun antum mungkin nggak pulang, misalkan karena jauh, misalkan antum bisa, ya, ada sekarang apa namanya, video call, itu malah bisa lihat. Ya. Nanti bisa, ya, nanti bisa koordinasi sama pengurus. Bagi yang tidak pulang, ya, insya Allah nanti bisa dipermudah, ya, bisa dipermudah untuk tetap ada waktu untuk nelpon siapa? Orang tua, bagi yang nggak pulang. Tapi kalau kita ada kesempatan, alhamdulillah Ma'had memutuskan untuk diberi liburan untuk pulang, ya. Kalau kita bisa pulang. Ya. Jika liburan kita bisa membuat orang tua kita bahagia, ya pulanglah. Bahagiakan orang tua kita. Jadi salah satu tujuan inti kenapa kita memutuskan liburan, karena satu, ya, untuk agar kita bisa berbakti kepada orang tua kita. Ya, kedua juga untuk menghilangkan penat, jenuh. Ya, karena antum datang dulu akhir-akhir Syawal sini, mungkin butuh apa namanya, ya, penyegaran, ya, biar nggak bosen. Kalau hak kita dahulukan hak ibu, apakah kalau patuh kita harus patuh kepada ayah? Ya. Kalau patuh yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ya, patokannya adalah apakah itu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Adapun ketika berbenturan antara seorang ayah dengan seorang ibu, ya, maka dahulukan ibu. Ya, dahulukan ibu secara umum, secara garis besar. Ya, secara garis besar dahulukan ibu karena hak ibu lebih besar. Ya, hak ibu lebih besar. Afan Pak, ada amalan khusus anak pada saat umur 40 tahun. Pada saat umur 40 tahun, ya, perbanyak untuk apa? Amal saleh, dan perbanyak
taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umur 40 tahun itu adalah tanda apa? Kedewasaan. Kita sudah dewasa, sudah tua, ya, dan sebentar lagi akan meninggalkan dunia, ya. Maka itu untuk meningkatkan amal soleh kita dan untuk banyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang giliran saya yang nanya. Ini ada lagi. Taib. Apa pentingnya tema berbakti kepada orang tua? Sebentar. Iya, betul. Hah? Berdiri biar suaranya jelas. Ayo. 1. Taib, karena tingginya kedudukan orang tua, betul. Disandingkan dengan hak Allah SWT. Yang kedua, karena besarnya jasa orang tua kepada kita, betul. Yang ketiga, taib, karena fenomena pada zaman sekarang banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Ahsan, barakallahu fiik. Betul. Taib, pertanyaan kedua. Apa keutamaan berbakti kepada kedua orang tua? Ya. Berdiri. Nah. Wah, baca dulu ya kayaknya. Nah. Ya. Ya. Ayo. Lupa. Nyerah. Taib. Yang lain. Ada. Entah. Nah. Diri. Ya. Nah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan yang diutamakan dari Allah. Taib, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama, amalan yang paling utama. Ya. Yang ketiga, ridha Allah berada di orang tua kita. Ya, ridha Allah tergantung ridha orang tua. Kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Yang keempat, pintu surga terindah adalah orang tua. Taib. Terus? Nah, apa itu artinya? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, taib. Yang ketiga, bagaimana cara-cara kita berbakti kepada orang tua? Mana ini ya? Taib, betul ya. Ya. Mentaati perintah orang tua. Terus? Berbicara yang lembut kepada kedua orang tua. Ya. Terus? Ayo. Jawil-jawil. Apa lagi? Tawadhu kepada orang tua, merendah, ya, tidak sombong kepada orang tua, mendoakan orang tua. Masya Allah. Satu lagi lah. Satu lagi.
Apa lagi? Sudah? Gak apa-apa, sadar. Taib, barakallahu fiik. Taib. Sebutkan potret ulama dalam berbakti kepada orang tua. Dan sebutkan namanya, ulamanya siapa? Ayo, siapa? Nah, ya. Ayo. Ketika malam, saudaranya sholat malam, sedangkan dia menjadi ibunya. Muhammad ibnul Munkadir. Oh ya. Saudaranya sholat malam, dia ngapain? Mijetin ibunya. Terus dia mengatakan apa? Saya tidak ingin apa yang dia lakukan kalah dengan ya apa yang dilakukan oleh saudaranya, yaitu Umar ibnul Munkadir. Ahsan. Satu lagi ulama yang lain. Nah, betul. Siapa? Imam Ahmad. Gimana Imam Ahmad? Kayaknya tadi nggak ada Imam Ahmad ya. Gimana? Ketika dia ngisi kajian dipanggil oleh ibunya untuk ngapain? Untuk ngasih makan ayam. Nah, akhirnya dia menuruti perintah ibunya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik. Walaupun nama ulamanya clear. Bukan Imam Ahmad. Siapa namanya? Haywah ibnu Shuraih. Haywah ibnu Shuraih. Tapi maksudnya udah benar. Maksudnya udah benar. Ceritanya udah benar gitu. Ada seorang ulama dipanggil oleh ibunya tatkala dia ngisi kajian, disuruh untuk ngasih makan ayam. Dia tinggalkan kajiannya. Masya Allah. Ya, tapi bukan Imam Ahmad itu. Siapa? Haywah bin Shuraih. Haywah bin Shuraih, seorang tabi'in. Taib. Demikian ayolah yang bisa kita bahas. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan tolong diingat-ingat dan dipraktekkan. Ini yang paling penting, diingat-ingat dan dipraktekkan. Ya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.